namanya respon. Itu teori behavioristik. Sebagai contoh, Anda berperilaku menyalakan video di eh, gadget Anda, di Zoom Anda. Perilaku menyalakan video Zoom tadi itu disebabkan oleh adanya sebuah stimulus. Apa stimulusnya? Apa teman-teman? Tadi disuruh bapaknya Nah, nyalain. betul. Itu stimulusnya. Karena ada sebuah stimulus, bisa dinyalakan videonya ya. Nah, maka kemudian Anda menyalakan video. Itu namanya stimulus menghasilkan sebuah respon. Responnya adalah perilaku menyalakan video. Nah, perilaku. Pertanyaannya, apakah ketika ada stimulus yang tadi saya sampaikan, akan serta-merta seorang individu memberikan sebuah respon tanpa adanya proses berpikir? Apakah setelah stimulus langsung muncul respon tanpa adanya sebuah proses psikologis? Kalau Adanya proses, Pak. Adanya proses ya. Nah, pandangan behavioristik yang mengatakan setiap stimulus pasti memunculkan yang namanya respon ini, kemudian tidak dibenarkan oleh aliran-aliran yang mendasarkan pada psikoanalisa ya, yang mengatakan bahwa termasuk aliran psikologi kognitif ya. Ketika ada sebuah stimulus, maka di tengah-tengah ini ada namanya proses. Ada sebuah proses di sini ya. Ada sebuah proses psikologis sebelum seseorang memberikan sebuah respon. Nah, proses ini bisa proses kognitif melalui proses berpikir dulu gitu ya. Meskipun itu terjadinya sangat singkat sekali, sangat cepat. Selain itu juga tentu ada proses yang melibatkan afeksi mungkin ya, kognitif dan afektifnya juga. Setiap individu akan berbeda-beda. Ada yang berproses kognitifnya itu mempersepsikan instruksi stimulus yang ada sebagai sesuatu yang positif, ada yang merespon dengan negatif, ada yang memaknai dengan rasa yang positif, senang gitu, oh asik disuruh nyalakan video biar kelihatan wajah kita. Ada yang memaknainya mungkin dengan negatif. Itu pengalaman-pengalaman setiap individu pasti akan berbeda. Nah, psikologi proyektif itu yang dasarnya adalah psikoanalisa sangat mementingkan apa yang melatar belakangi munculnya sebuah respon ya. Itu yang akan kita banyak bicarakan pada pagi hari ini. Jadi kalau pendekatan behavioristik itu seolah-olah manusia itu kayak mesin ya. Kalau ada stimulus ya akan memunculkan sebuah respon ya. Tapi menurut pandangan psikoanalis ya, pandangan psikologi kognitif ya, ada sesuatu yang melatar belakangi munculnya sebuah perilaku. Nah, apa yang melatar belakangi munculnya sebuah perilaku itu hanya bisa diungkap dengan sebuah pendekatan yang nanti kita sebut dengan pendekatan tes non proyektif, tes proyektif ya.
tes yang tidak sekedar memotret perilaku manusia, tapi juga melihat latar belakang dari kemunculan perilaku tersebut. Nah, itulah kenapa diperlukan psikologi proyektif. Alasannya adalah itu. Nah, kita akan sedikit mereview konsep kejiwaan menurut Freud. Karena memang psikologi proyektif itu adalah bagian dari konsep yang diperkenalkan oleh Freud ya, konsep proyeksi yang diperkenalkan oleh Freud. Nah, kita kembali ke sini, masih ingat ya teori atau yang dikemukakan oleh Freud tentang fenomena gunung es, masih ingat ya? Perilaku manusia itu seperti gunung es ya. Fenomena seperti fenomena gunung es. Yang kelihatan di bagian dasar itu hanya sedikit, nah, ya kan? Hanya sedikit. Sementara sisanya itu berada di dalam yang tidak kelihatan. Yang ada di alam sadar atau perilaku yang tampak, yang kita lihat, perilaku yang kita amati, itu hanya sebagian kecil dari diri seseorang tersebut. Itu ya. Artinya ketika misalnya kita melihat ada seorang teman yang dia itu terlihat sangat bersemangat dalam mengikuti perkuliahan. Nah, itu hanya bagian kecil dari apa yang kita ketahui tentang perilaku tersebut. Selebihnya itu ada di bawah, yang ini harus diungkap kan gitu ya, yang harus diungkap. Kampus apa? Ke kampus. Oh iya. Ini harus diungkap ini yang ada di bawah ini. Harus diungkap untuk mengetahui apa? Mengetahui motif, tujuan-tujuan, dorongan-dorongan yang menyebabkan seseorang di sini tadi berperilaku. Nah, alam sadar ini kalau dalam teorinya Freud, apa yang ada di sini kan Freud kan ada id, ego, super ego ya. Alam sadar ini tempatnya apa kalau dalam teorinya Freud? Ego. Ego ya, ini tempatnya ego ini. Ego itu perilaku yang tampak ya, perilaku yang kita tampilkan itu namanya ego. Nah, di bawah ini ada namanya, kalau alam prasadar ini tempatnya apa? It. Alam Super prasadar, ego. super ego, Super ya. ego. Ini super ego di sini. Super ego tempatnya di sini. Nilai-nilai tempatnya di sini. Kemudian yang bawah sendiri ini tempatnya id ya. Id itu berisi keinginan-keinginan, dorongan-dorongan, motif ya, motivasi, motif. Juga berisi, ada yang mengatakan berisi need, kebutuhan-kebutuhan. Kalau dalam TAT, tes TAT, CAT itu Anda mempelajari tes TAT, CAT itu didasarkan pada teorinya Murray ya, yang di situ berisi sekitar 30 lebih kebutuhan manusia yang itu jika tidak terpenuhi akan menjadikan seseorang mengalami permasalahan-permasalahan psikologis yang diungkap menggunakan tes TAT gitu ya, TAT atau CAT. Nah, yang diungkap oleh tes non proyektif ya, yang bisa dijelaskan oleh tes non proyektif yang sekarang Anda pelajari di tes inventory kerja tadi namanya ya, itu hanyalah bagian diri seseorang yang terlihat yang ada di alam sadar ini, yaitu ego.
Sedangkan apa yang melatar belakangi munculnya sebuah perilaku yang ada di ego ini tidak bisa dijelaskan oleh tes non proyektif. Nah, untuk menjelaskan apa yang tersembunyi di alam bawah sadar ini, maka diperlukanlah sebuah tes yang sifatnya nanti adalah tes proyektif. Tes proyektif. Tes yang bisa mengungkap apa yang mendasari munculnya sebuah perilaku. Jadi tidak hanya perilakunya yang diukur, tapi apa yang melatar belakangi munculnya sebuah perilaku. Oleh karenanya, tes-tes proyektif biasanya akan lebih banyak digunakan dalam bidang klinis atau konsultasi psikologis, meskipun beberapa juga sering digunakan di bidang industri. Contohnya kayak tes grafis, tes warteg, itu biasa digunakan di bidang industri. Tapi kalau tes RO, tes TAT, tes CAT itu lebih banyak digunakan dalam bidang klinis maupun untuk keperluan-keperluan konseling atau psikoterapi. Baik, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Kita serius tapi santai gitu ya, maksudnya jangan jangan terlalu tegang, santai. Kalau ada yang nggak paham ya langsung ditanyakan, menyela tidak apa-apa ya. Teman-teman semua sudah ada gambaran tuh tes non proyektif itu kayak apa? Biar nanti tahu bedanya gitu ya. Sudah ditunjukkan toh oleh dosen yang ngajar tes inventory ya. Sudah, Pak. Sudah toh? Mestinya sudah ada gambaran bahwa oh kalau tes non proyektif itu seperti ini loh. Soalnya ada soal, ada jawaban sehingga eh, pasti tidak akan bisa menjelaskan apa yang mendasari munculnya dari sebuah perilaku. Hanya bisa menjelaskan misalnya eh, saya kasih contoh. Saya punya contohnya mungkin. Bentar. Saya taruh di mana ya? Saya punya contohnya. Master. Nah, ini saya tampilkan contoh tes non proyektif PPS ini namanya. Ini tak contohkan lembar jawabannya. Tak contohkan lembar jawabannya nih. Kelihatan ya lembar jawabannya ya. Kelihatan, Mbak. Nah, kalau tes non proyektif itu nanti hanya bisa menjelaskan kayak gini hasilnya. Achievement ini kebutuhan ya, berprestasi ya. Kebutuhan berprestasinya rata-rata, misalnya laki-laki, kalau ini perempuan. Kebutuhan untuk mentaati perintah rata-rata, kebutuhan untuk autonomi ini hampir sama dengan need yang ada di tes TAT ya. Kebutuhan untuk independen ya, autonomi itu rendah. Kebutuhan untuk afiliasi ya, bekerja sama dengan orang lain itu dia tinggi. Kebutuhan untuk apa ini? Intraception ya. Istilahnya ikut campur urusan orang lain tinggi.
kebutuhan untuk mendapat bantuan orang lain rata-rata, kebutuhan untuk menguasai orang lain tinggi. Nah, kalau tes non proyektif itu hanya bisa memberikan penjelasan seperti itu ya. Di aspek-aspek itu skor seseorang itu berada di rendah, sedang, atau tinggi misalnya gitu. Tapi kalau tes proyektif nanti tidak sebatas menjelaskan itu, tetapi lebih kepada menjelaskan apa yang kemudian melatar belakangi munculnya sebuah perilaku. Jadi kira-kira bedanya di situ ya. Kelebihan dari tes proyektif. Dalam penggunaannya tentu nanti kita tidak kemudian hanya menggunakan tes proyektif saja atau menggunakan tes non proyektif saja. Dalam penggunaannya ketika melakukan pemeriksaan psikologis nanti biasanya kita akan menggunakan kedua-duanya ya. Menggunakan tes non proyektif juga menggunakan tes proyektif. Biasanya nanti saling cross check gitu ya untuk memastikan kebenaran dari sebuah hasil tes yang ada. Karena kalau tes non proyektif itu kan sifatnya ada kunci jawabannya nih. Sehingga memungkinkan seseorang misalnya belajar, kan kadang-kadang ada orang yang nakal ya, membuka jasa pelatihan tes, itu kan kadang-kadang ada ya. Nah, kalau tes proyektif itu nggak ada kunci jawabannya, sehingga seseorang akan sangat sulit untuk mengelabui jawaban. Nah, sehingga nanti bisa di cross check. Misal di tes non proyektif itu kok dikatakan motivasinya tinggi. Nah, dilihat apakah benar di tes proyektifnya. Ternyata tidak misalnya. Nah, ini bisa nanti saling melengkapi ya antara tes proyektif dengan tes non proyektif. Kak, mau Ya, tanya, silakan. eh, yang apa namanya di kan pernah itu searching di Google gitu, Mm-mm. itu tuh ada kayak kalau yang warteg itu loh Pak, kalau semisal itu yang kotak itu isinya simbolnya itu bentuknya kayak ada lengkungan-lengkungannya itu diisi di gambar yang hidup, terus kalau Mm. yang gak ada unsur lengkung-lengkungannya itu diisi unsur yang benda-benda mati itu benar atau cuma asal-asalan? Itu termasuk kunci bukan sih, Pak? Atau gimana? Ya, ya kadang-kadang itulah yang eh, eh, selalu kita khawatirkan ya. Karena ada orang-orang, oknum-oknum tertentu yang biasanya itu membuka kursus-kursus tentang tes gitu ya, atau memberikan informasi-informasi tentang interpretasi sebuah alat tes gitu ya. Misalnya kayak tadi yang Anda jelaskan tadi itu termasuk kuncinya. Kalau gambarnya ini harus dibuat, kalau stimulusnya ini harus digambar apa gitu. Ini saya tunjukkan aja biar temennya yang lain tidak bingung. Tidak ditunjukkan contohnya kan bingung koncone ya. Saya tunjukkan contohnya. Memang sekarang semua dicari di internet ada. Ini saya juga nyari di internet ini. Saya tunjukkan aja yang di internet. Nah, ya. Nah, ini adalah contoh dari lembar jawaban tes warteg ya, yang nanti akan kita pelajari di dalam tes grafis dan warteg. Ini tes warteg. Tes warteg itu terdiri dari 8 kotak ini. 8 kotak. Ini terlihat ya gambarnya.
kelihatan, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Oke. Terlihat, Pak. Nah, ini ada titik dan seterusnya. Ini adalah stimulus-stimulus yang belum lengkap, yang kemudian nanti harus dilengkapi. Nah, kadang-kadang kalau kita baca di internet itu sudah ada yang menjelaskan kuncinya. Misal kalau stimulusnya titik ini harus digambar apa. Ya, kalau stimulusnya seperti ini harus digambar tadi sesuatu yang hidup gitu ya. Kotak 1, 2, 7, 8. Kotak nomor 1, nomor 2, nomor 7, nomor 8. Ngitungnya ke samping ya. 1, 2, 3, 4. Turun ke samping kiri 5, 6, 7, 8. Kotak nomor 1, nomor 2, nomor 7, nomor 8. Itu misalnya harus digambar tentang kehidupan. Suatu yang kehidupan atau banyak lengkungan. Sementara 3, 4, 5, 6 itu disarankan untuk digambar benda mati, sesuatu yang kokoh kayak gedung gitu, yang lebih banyak garis-garis lurus misalnya begitu. Nah, biasanya akan ada informasi-informasi seperti itu yang kadang-kadang memang bocor. Bocornya karena memang ada oknum orang-orang tertentu yang memberikan informasi itu, gitu ya. Memberikan informasi itu. Nah, terus bagaimana? Nah, itulah pentingnya nanti kita akan mempelajari bagaimana karakteristik untuk masing-masing tes dan gambar apa yang harus dibuat sehingga nanti kita bisa mengidentifikasi. Kalau kita sudah ahli, kita bisa tahu, oh orang ini sudah belajar dari kunci jawabannya, sehingga gambarnya cenderung mengikuti pedoman yang ada ya. Tapi nanti kita juga punya mekanisme untuk cross check. Misalnya kan ada tes wartek, ada tes grafis. Gitu. Nah, kita akan nanti cocokkan. Di gambar tes warteknya menunjukkan seperti ini, tes grafisnya apakah juga sama. Gitu. Jadi itulah tujuan kita mempelajari beberapa alat tes. Termasuk nanti di cross check di tes non proyektifnya juga. Apakah sesuai dengan gambar yang dibuat. Kira-kira begitu ya Mbak ya. Jadi istilahnya hal-hal seperti itu tidak bisa kita cegah, tetapi kita punya mekanisme bagaimana untuk memastikan atau melakukan cross check terhadap hasil dari tes yang dilakukan. Jadi di compare tadi dengan beberapa tes yang ada ya. Terima kasih, Pak. Ya, jadi kita harus menguasai beberapa jenis-jenis tes proyektif dan non proyektif untuk keperluan tadi. Meng-cross check itu memang terjadi. Saya sendiri pernah suatu ketika diundang ke Kementerian Bagian Keuangan ya. Istilahnya itu Departemen Keuangan di pemerintahan kota gitu ya. Yang di bawahnya Kementerian Keuangan itu diminta memberikan pelatihan tentang soft skill gitu ya pada mereka. Nah, ternyata pada saat sesi itu banyak peserta yang menanyakan tentang itu tadi tes grafis, tes wartek gitu, tes EPPS dan mereka itu sudah paham kalau tes grafis itu harus digambar seperti ini biar hasilnya bagus. Kalau tes EPPS wartek itu harus digambar seperti ini biar nanti interpretasinya bagus. Nah, mereka itu tampaknya sudah dapat informasi-informasi seperti itu. Sehingga kita harus mengantisipasi dengan cara memahami berbagai jenis alat tes tadi ya. Oke. Kita kembali ke sini sambil kalau ada pertanyaan nanti silakan. Nah, pendekatan psikologi proyektif ini mencoba untuk menjelaskan manusia secara menyeluruh tadi ya, holistik, secara menyeluruh. Tidak hanya dilihat apa yang tampak, perilaku yang tampak, tetapi apa yang mendasari dari perilaku itu menjadi fokus kajian dari psikologi proyektif, gitu ya. Sehingga nanti psikologi proyektif itu lebih banyak mempelajari bagaimana individu memproyeksikan keadaan pribadinya yang tidak dapat diungkap secara nyata. Jadi apa yang kita lihat itu hanya sebagian kecil dari
apa yang ingin kita ketahui tentang seseorang, intinya begitu ya. Nah, untuk bisa mengetahui lebih banyak lagi tentang seseorang, tentang seorang individu, maka kita harus menggunakan yang namanya tes proyektif. Psikologi proyektif ini mengkaji bagaimana proses seseorang kemudian bisa memproyeksikan apa yang ada di dalam dirinya keluar, ditujukan pada objek yang ada di luar dirinya. Jadi fokusnya di situ. Jadi proyeksi itu kayak proyektor ya. Proyektor itu kan tugasnya menampilkan apa yang ada di dalam komputer atau yang ada di dalam laptop ya, yang ada di dalam gadget, diproyeksikan, ditampilkan, ditujukan kepada objek yang ada di luar dirinya. Di luar dirinya bisa screen, bisa dinding, bisa apapun ya, pokoknya di luar diri. Nah, yang dimaksud proyeksi itu adalah proses ketika seseorang itu mengeluarkan apapun yang ada di dalam dirinya, ditujukan kepada objek yang ada di luar dirinya. Objek yang ada di luar dirinya bisa bisa teman, bisa keluarga, bisa musuh, bisa bisa sebuah stimulus gambar ya, bisa sebuah stimulus kata-kata yang menyebabkan seseorang nanti akan mengeluarkan apapun yang ada dalam dirinya. Itu namanya proyeksi. Nah, itu kemudian tadi dikatakan bahwa pendekatan proyektif itu akan mampu mengungkap apa yang disimpan di alam bawah sadar ini. Dengan teknik proyeksi, apa yang ada di alam bawah sadar itu akan naik ke permukaan sehingga kita bisa memahami dengan lebih komprehensif tentang kepribadian atau tentang diri seseorang. Nah, untuk memahami tentang konsep proyeksi, maka kita tidak bisa terlepas dari struktur kepribadian yang diperkenalkan oleh Freud. Karena prinsip dari proyeksi yang melahirkan psikologi proyektif, yang dijadikan sebagai dasar penyusunan tes proyektif itu berasal dari teorinya Freud tentang id, ego, dan super ego. Jadi menurut Freud dalam diri manusia itu kan ada 3 energi ini, 3 energi ya. Ya, ada yang namanya id, ada yang namanya ego, dan ada namanya super ego. Ada 3 energi. Nah, id ini berisi tentang, pertama ada yang menurut Freud, id ini berisi tentang insting. Insting ya, keinginan-keinginan ya. Nah, masih ingat kalau menurut Freud insting itu ada berapa jenisnya, teman-teman? Ada 2. Ada 2 ya. Apa itu? Hidup sama mati. Hidup sama mati ya. Kalau insting hidup itu yang kayak gimana ya? Kalau insting hidup itu contohnya kayak apa? Insting hidup itu insting yang mendukung manusia untuk survive, Pak. Misalnya kayak Mm-mm, insting lapar, itu mm-mm, kan perlu makan untuk mm-mm. manusia itu bisa hidup. Kayak gitu, Oke. Pak. Kalau insting mati, Insting mati itu insting yang merusak, Pak. yang merusak ya. Iya, Kayak mau membunuh orang, memukul orang iya. gitu ya. It berisi insting. Kalau dalam teori Dollar Miller itu disebut drive, dorongan-dorongan, sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak. Kalau dalam teorinya Murray, itu berisi need, kebutuhan-kebutuhan, yang ada 30 lebih kebutuhan itu. Pada intinya, kesimpulannya, di dalam itu berisi tentang keinginan-keinginan gitu ya. Berisi tentang keinginan-keinginan seseorang yang prinsipnya adalah keinginan-keinginan itu ya yang ada di dalam it itu cara kerjanya prinsipnya adalah prinsip kesenangan ya.
pleasure principle, prinsip kesenangan. Prinsip kesenangan itu maksudnya begini. Jadi prinsipnya yang namanya keinginan-keinginan itu, baik keinginan yang baik maupun keinginan yang tidak baik. Keinginan yang baik tadi eros, yang tidak baik thanatos. Prinsipnya namanya keinginan itu harus terwujud. Kalau keinginan itu terwujud, terpenuhi, maka akan muncul yang namanya kesenangan dalam diri individu. Baik itu keinginan yang baik maupun yang buruk ya. Tapi kalau keinginan itu tidak terwujud, maka akan muncul yang namanya ketegangan pada diri individu atau tidak senang ya, muncul ketegangan kalau dalam bahasanya Freud. Jadi yang namanya keinginan itu bagaimanapun caranya harus terwujud. Terwujud itu berarti muncul di permukaan atau ego ya. Kalau tidak terwujud maka akan memunculkan yang namanya ketegangan. Nah, keinginan-keinginan yang tidak terwujud itu kalau sangat banyak akan menyebabkan seseorang mengalami gangguan psikologis. Nah, ini seperti ini. Ini kita pahami dulu. Yang pertama, kemudian itu sifatnya adalah refleks dan primary process. Maksudnya apa ya? Apa yang ada di itu prinsipnya refleks dan primary process. Maksudnya apa ya? Ya, sambil diingat-ingat lagi. Maksudnya apa ya? Refleks dan primary process. Refleks dan primary process artinya? Ayo, refleks dulu. Kalau refleks apa? Kalau refleksi itu seperti kayak contohnya, dia sifatan kayak inherent, Pak. Jadi bawaan dari lahir, kayak misalkan contoh dari kita mengedipkan mata gitu kan, udah bawaan dari lahir seperti itu. Sifatnya refleks ya. Jadi prinsip kerja dari itu adalah refleks. Refleks itu kan artinya kalau ada kalau secara fisik ya, misalnya kalau ada debu yang mau masuk mata ya otomatis langsung berkedip misalnya, itu kalau dari contoh yang fisik ya, sifatnya fisik ya. Refleks dan primary process. Artinya apa? Prinsip kerja itu tidak melalui sebuah proses berpikir, tidak melalui proses merencanakan, tidak melalui proses memikirkan dampaknya akan seperti apa ya, pokoknya keinginan itu harus terpenuhi, itu prinsipnya. Bedanya nanti kalau di ego itu secondary proses. Secondary proses itu artinya sebelum bertindak itu di sini ada sebuah proses berpikir dulu cara untuk mewujudkan keinginan itu bagaimana, kemudian kalau dilakukan dampaknya akan seperti apa, kalau tidak dilakukan akan seperti apa, itu tempatnya di ego. Nah, sementara di it itu tidak memiliki kemampuan untuk itu. Yang ada di di dalam diri kita yang namanya nafsu, gampangnya gitu. Nafsu itu dia prinsipnya pokoknya keinginanku harus terpenuhi. Nah, keinginan itu ada yang baik, ada yang buruk ya, tidak selalu buruk. Oleh karenanya nanti, nah, ketika ada orang yang di dalam yang energi dirinya itu lebih banyak di it. Jadi Freud kan menggambarkan it, ego, super ego itu energi yang ada dalam diri manusia. Jadi kalau bisa dibagi gitu, yang bagus itu kan balance 300 dibagi 3 ya. Berarti it-nya 33 sekian persen, egonya 33 sekian persen, super egonya juga sama. Meskipun tidak ada orang yang kayak gitu, tidak ada ya. Nah, ketika orang itu nanti lebih banyak di
energinya lebih banyak di it, berarti perilaku orang tersebut biasanya, ini nanti ada kaitannya ketika interpretasi tes-tes proyektif ya. Kalau orang itu lebih dikendalikan oleh it, dalam dirinya itu yang paling mendominasi itu adalah hawa nafsu, gampangnya bahasa orang awam gitu ya. It itu hawa nafsu kalau dalam bahasa kita, dalam bahasa Freud it. Kalau orang itu lebih banyak energinya itu dikuasai oleh hawa nafsu, maka perilaku yang akan ditampilkan oleh orang tersebut itu cenderung perilaku-perilaku yang hedonis kalau dalam bahasa Freud. Perilaku-perilaku yang sifatnya mengejar kesenangan. Ya, perilaku-perilaku yang sifatnya pokoknya keinginannya terwujud tanpa mempertimbangkan yang lain. Sehingga biasanya perilakunya cenderung impulsif, kekanak-kanakan, dan biasanya juga emosional. Ya, potretnya kayak anak kecil dulu. Anak kecil kalau pengen sesuatu kan tidak perlu mikir ya. Anak kecil misalnya usia 2 tahun, usia 3 tahun, pengen sesuatu kan tidak perlu mikir ya. Cara mendapatkan sesuatu itu bagaimana. Tidak perlu mikir, pokoknya apapun yang dia inginkan harus tercapai. Karena anak-anak itu energi dalam dirinya yang lebih besar adalah it. Makanya kalau ada orang dewasa, itu energi dirinya lebih banyak di it, perilakunya akan cenderung dikatakan sebagai perilaku yang kekanak-kanakan. Misalnya anak saya usia 3 tahun. Kemarin habis beli mainan misalnya. Mainan bagus yang mahal. Hari ini misalnya saya ajak jalan-jalan ke mall. Terus di mall itu ada mainan lagi yang membuat dia tertarik. Nah, anak-anak pasti akan minta dan anak-anak nggak perlu mikir orang tuanya punya uang apa tidak, nggak perlu mikir karena anak-anak energinya masih dikuasai oleh itu. Yang dia lakukan biasanya dia akan minta belikan mainan itu. Kalau misalnya tidak boleh dia akan nangis. Pokoknya bagaimana keinginannya itu terpenuhi. Nah, itu prinsip kerjanya. Keinginan-keinginan yang ada di sini itu prinsipnya keinginan tadi kan harus coret-coret. Keinginan tadi kan harus terpenuhi ya. Keinginan itu harus terpenuhi. Nah, terpenuhi ini di ego. Nah, ketika seorang memiliki keinginan, ego ini sudah mempertimbangkan ada prinsip reality, prinsipal, dan secondary. Jadi ego itu akan mengidentifikasi apakah keinginan-keinginan itu realistis atau tidak. Ya, realistis atau tidak. Kalau keinginan-keinginannya itu tidak realistis, maka kalau keinginan-keinginannya itu ini sopor ekai lah nyoret-nyoret ekai. Kalau keinginannya itu tidak realistis ya. Kalau keinginannya itu tidak realistis, maka keinginan itu akan langsung di-repress kembali. Jadi keinginannya akan di-repress ya, dikembalikan ke it. It tadi berarti tempatnya di alam bawah sadar ya. Jadi keinginan yang tidak sempat terwujud itu akan dikembalikan lagi ke alam bawah sadar. Atau jika keinginan itu realistis tetapi tidak bersesuaian dengan nilai-nilai yang ada ya, tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada, maka keinginan itu akan dikembalikan lagi ke alam bawah sadar. Ini lebih jelasnya ini yang ini. Ini untuk memberikan gambaran lebih jelas. Jadi posisi nyoret-nyoret bisa dibersihkan. Mungkin PPT-nya bisa keluar lagi, Pak. Ntar masuk lagi. Bukan, itu di Zoom-nya soalnya. Sudah saya hapus. Paling mainan dia tadi. Mainan. Oke ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Oke. Kita mulai dari sini ya.
Kita kembali lagi ke sini. Jadi tadi it ya, ketika seorang memiliki keinginan-keinginan, lalu keinginan-keinginannya itu kateksis. Kateksis itu sesuai diidentifikasi oleh ego. Ego tadi kan tugasnya itu mengidentifikasi ya. Keinginan itu sesuai dengan realitas atau tidak. Kemudian ego akan berpikir juga untuk bagaimana mewujudkan keinginan itu. Misalnya saya kasih contoh nih. Saya kasih contoh. Mas Alvan misalnya. Mas Alvan tuh punya keinginan. Keinginannya Mas Alvan tuh kepengen punya pacar artis yang cantik. Mas Alvan. Nah, keinginannya Mas Alvan itu pengen punya pacar artis yang cantik itu diidentifikasi ketika akan diwujudkan. Diidentifikasi dulu oleh ego. Terus egonya mikir, kayaknya keuangan tidak nuntut ini kalau punya pacar artis. Kemudian ego berpikir bagaimana caranya ya. Wah, meskipun saya berusaha keras, kayaknya masih nggak bisa ini. Kalau pacar artis itu kan make up-nya juga mahal-mahal. Gitu. Nah, akhirnya ego memutuskan, wah keinginan ini nggak realistis ini. Karena nggak realistis, ini akan balik lagi ke sini. Nanti kateksis balik lagi. Nah, kalau balik lagi ke sini berarti keinginan itu disimpan di mana? Tadi tempatnya di mana? Di alam bawah sadar. Alam Bawah bawah sadar. sadar. Ya. Berarti ada di dasar gunung menurut gampangnya. Kalau membayangkan alam bawah sadar itu. Ada di dasar gunung. Padahal perilaku yang tampil itu adalah di atas gunung, pucuknya gunung, ya kan? Nah, ini langsung disimpan lagi di alam bawah sadar, di dasar gunung keinginan itu. Nah, di dasar gunung keinginan itu. Tapi kalau keinginan ini diidentifikasi oleh ego, misalnya gini nih, Mas Alvan ini menjelang hari raya pengen beli baju. Wah, karena ini mau hari raya saya akan beli baju. Beli baju tidak hanya satu, tapi kalau bisa beli 5. Karena tahun lalu tidak beli baju. Nah, keinginan itu diidentifikasi oleh ego. Oh, ya realistis. Uangnya ada, ATM masih penuh, realistis keinginannya. Nah, kalau realistis, maka ini kateksis. Oke, confirm ego, keinginan itu realistis bisa diwujudkan. Maka proses selanjutnya akan terjadi yang namanya proses psikologis. Proses psikologis itu adalah proses yang ada dalam diri kita, di mana diri kita itu berdiskusi. Di dalam diri kita itu berdiskusi antara id, ego, dan super ego berdiskusi. Nah, id punya keinginan tadi beli baju, ego sudah memberikan ACC karena realistis sesuai dengan kemampuan. Nah, tiba-tiba si super ego tadi, yang ini, super ego ini kan sukanya membuat orang galau ya. Membuat orang galau, memberikan pertimbangan. Super ego itu memberi pertimbangan di tengah-tengah. Super egonya bilang, wah, jangan beli, kalau beli baju ya boleh Van, tapi jangan beli banyak-banyak. Beli satu aja. Karena kebetulan Alvan itu dari kecil dapat pelajaran ilmu agama dari orang tua. Super egonya bilang, kalau kamu beli baju banyak itu namanya mubalir, Van. Kalau berlebihan itu temannya setan. Gitu. Jadi kalau beli baju ya satu saja. Gitu. Nah, karena ego sudah ACC, tapi kemudian nggak sesuai dengan super ego, proses psikologisnya. Ini akan terjadi yang namanya antikateksis lagi. Antikateksis ini biasanya disebut dengan defense mechanism, mekanisme mempertahankan diri. Mekanisme pertahanan ego karena apa? Karena punya keinginan, kemudian keinginannya tidak terwujud karena adanya tekanan dari nilai-nilai yang ada atau tekanan dari lingkungan yang merupakan perwujudan dari sebuah nilai. Ini muncul namanya defense mechanism, mekanisme pertahanan ego. Nah, mekanisme pertahanan ego itu kan banyak ya, macam-macam ya, banyak sekali. Salah satunya mekanisme pertahanan ego itu ada namanya proyeksi gitu loh. Nah, yang akan kita bahas lebih detail dalam perkuliahan psikologi proyektif ini, pengantar ini adalah mekanisme pertahanan diri yang disebut dengan proyeksi, gitu ya. Proyeksi, yaitu proses di mana seseorang
mengeluarkan sentimen-sentimen, emosi-emosi, keinginan-keinginan yang ada dalam dirinya yang tidak sempat terwujud ditujukan pada objek yang ada di luar dirinya. Ego dependent mekanisme ini banyak sekali. Mungkin jadi perilaku manusia itu pada dasarnya begitu. Ketika ada keinginan, kemudian ada tekanan, maka akan memunculkan sebuah perilaku yang merupakan proses, gitu ya, proses diskusi antara adanya kebutuhan dan adanya tekanan. Itu sangat mudah akan tergambar utamanya di tes TAT ya. Tes TAT berisi need, kebutuhan-kebutuhan seseorang. Ketika seorang memiliki kebutuhan-kebutuhan, kemudian ada press, tekanan-tekanan dari lingkungan, maka proyeksinya perilaku yang akan muncul perilaku seperti apa? Ya, the need and press. Kemudian memunculkan tema kalau dalam tes TAT. Nah, tema itu adalah hasil dari karena adanya sebuah keinginan, kemudian adanya press, adanya tekanan, akan menghasilkan sebuah tema. Tema itu adalah perilaku yang ditampilkan karena keinginannya itu mendapatkan press, tekanan dari lingkungan. Sampai di sini, saya berharap ada pertanyaan dulu. Ya Pak, saya mau bertanya Pak. Ya, silakan. Mungkin ini agak nyeleneh sedikit. Kan kemarin diajarkan TAT yang dimana di Ya. sana kan dilihat gambar-gambar yang mungkin sebagian dari kita mungkin nggak paham, ngerasa aneh gitu tentang gambar itu. Pertanyaannya itu kalau dengan mungkin kita tahu dengan kartu tarot Pak, yang dimana itu kan juga gambarnya aneh dan dia juga bisa melihat Kartu apa? kasarannya seseorang itu gitu. Kartu Tarot. apa Mas tadi Mas? Kartu tarot. Kartu tarot. Tarot ya? Iya. Oke, lanjut. Iya. Itu yang membedakan maksudnya kan yang TAT kan juga gambarnya aneh, yang tarot juga aneh. Menurut Bapak itu Ya. bagaimana, Pak? Ya. Kartu tarot ya. Kalau cari di internet gitu ada Mas? Ada, Pak, mungkin. Ada ya, coba dulu ya biar aku tahu ya. Aku jawab tapi karo kartunya lah yo lucu no yo. Oke. Tarot tulisannya biasa Mas ya. Iya, Pak. TAROT. Ini ya. Oke. Nah, kayak ini kah gambarnya? Iya. Ya, kayak sini ini ya gambarnya ya. Iya. Ini biasanya dipakai oleh siapa Mas gambar ini? Peramal tahu buat mainan atau? Iya, biasanya kan lihat-lihat di TV itu Pak, kan suka kadang ngeramal orang gitu Oh pakai ya ini. ya ya. Oke. Ya. Kan disuruh milih gambar terus diramal orangnya kayak apa gitu ya Mas ya. Misalnya. Iya, iya. Nah, ini contohnya kartu tarot ya. Oke. Kartu tarot ini. Sekarang kita bandingkan kartu TAT. Ini kartu TAT. Nah, ini TAT yang tadi tarot ya, yang sebelum. Oke, pertanyaan yang bagus itu. Apa bedanya? Nah, tadi di awal saya katakan bahwa proyeksi itu adalah proses di mana seseorang mengeluarkan apa yang ada dalam dirinya, ya, keinginan-keinginan, sentimen-sentimen, ditujukan pada objek di luar dirinya, itu yang menjadi dasar munculnya tes proyektif. Nah, objek di luar dirinya itu bisa orang lain, kata-kata orang lain, bisa gambar salah satunya. Nah, apa bedanya antara tarot dan TAT? Nah, sebenarnya dua-duanya memiliki kesamaan untuk bisa
membuat orang memproyeksikan apa yang ada dalam dirinya. Kedua-duanya ya. Nah, memang ciri dari tes proyektif itu adalah cirinya adalah ambigu. Ambigu itu maksudnya soal tesnya, stimulusnya memang dibuat tidak jelas. Ya, dibuat tidak jelas. Kenapa dibuat tidak jelas? Supaya memunculkan sebuah respon yang bervariasi. Respon yang bervariasi antar individu, di mana respon yang bervariasi itu disebabkan oleh, dipengaruhi oleh pengalaman setiap individu yang berbeda, pengalaman hidup yang berbeda ya. Jadi kedua-duanya sama bisa digunakan untuk memproyeksikan. Nah, tentu kegunaannya menjadi berbeda karena tes TAT sudah melalui proses riset, penelitian yang panjang untuk kemudian tujuannya menemukan kebutuhan-kebutuhan need yang dimiliki oleh seseorang, kemudian untuk menjelaskan tekanan-tekanan press dari lingkungan yang dihadapi oleh seseorang, dan kemudian menjelaskan bagaimana sih perilaku atau kepribadian yang muncul ketika seseorang itu mendapatkan sebuah tekanan dari lingkungan. Sementara kartu tarot tadi juga memiliki sisi proyeksi sendiri tetapi dengan tujuan yang berbeda. Nah, misalnya ya, dengan diminta memilih beberapa gambar yang ada itu, ketika seseorang memilih gambar tertentu, nah proses memilih itu sebenarnya dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman alam bawah sadar seseorang. Itu yang kemudian menentukan sebuah pilihan gitu ya. Jadi ketika kita memilih itu dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman kita. Gampangnya misalnya Mas Ridho ini disuruh milih foto beberapa cewek cantik. Pada saat memilih salah satu dari foto-foto yang ada itu akan dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman kehidupan sehari-hari ketika berhadapan dengan orang dengan model-model wajah tertentu. Gitu ya Mas. Jadi maksud saya begini, ketika Anda memahami proses proyeksi, maka Anda bisa melihat proyeksi seseorang itu tidak hanya menggunakan tes-tes yang ada, tapi Anda juga bisa misalnya dalam proses interview mengajukan pertanyaan tertentu untuk melihat proyeksi seseorang, atau meminta orang lain untuk bercerita untuk melihat proyeksi seseorang, atau memberikan gambar tertentu pada seseorang untuk melihat bagaimana proyeksinya. Boleh. Dan bahkan misalnya kalau Anda membuat sebuah penelitian gitu menggunakan gambar tertentu untuk memetakan, oh kalau gambar ini biasanya direspon orang-orang dengan ciri-ciri kepribadian seperti ini, ya itu boleh-boleh saja mengikuti jejaknya tes TAT gitu ya. Itu ya Mas Dito ya. Ya, makasih Pak. Ya, baik, yang lain silakan, boleh kalau ada pertanyaan. Ya, pertanyaan yang bagus itu tadi ya. Nah, gitu. Jadi memiliki kegunaan yang berbeda. Kalau tes TAT yang saya tampilkan ini kan biasanya digunakan untuk mengungkap kebutuhan berprestasi, biasanya need achievement, kebutuhan berprestasi, dan tekanan dari autonomi orang tua ya, figur otoritas yang biasanya yang muncul cerita ini biasanya cerita tentang prestasi. Misalnya ini adalah seorang gadis yang pengen kuliah di kota, dia memiliki cita-cita yang sangat besar untuk lanjut kuliah S1, S2, bahkan dia pengen cita-cita menjadi seorang profesor. Jadi orang tuanya hanya seorang petani biasa, sehingga orang tuanya melarang dia untuk kuliah. Sebaliknya orang tuanya menyarankan dia untuk segera menikah saja, misalnya. Nah, nanti akan berbeda tanggapan setiap orang itu tergantung kelanjutan ceritanya itu akan berbeda tergantung pengalaman masing-masing. Ada yang kemudian lanjutan ceritanya karena orang tua melarang dan si gadis ini memandang bahwa mentaati aturan orang tua adalah keharusan, maka dia akhirnya memilih menikah dengan lelaki pilihan orang tuanya. Nah, ya, itu
Itu tema yang muncul adalah sosok seorang gadis yang dia akhirnya menyimpan kembali keinginannya karena dia menganggap mentaati orang tua itu lebih penting. Berarti peran super ego itu lebih mendominasi dalam diri si gadis ini. Nah, lain lagi, misalnya klien yang lain bercerita orang tuanya melarang, tetapi karena si gadis ini memiliki tekad yang kuat, dia akhirnya tetap pergi ke kota, meninggalkan orang tuanya dan ingin membuktikan bahwa dia mampu menjadi seorang profesor. Nah, ini berarti cerita yang kedua ini yang mendominasi dalam diri si gadis apa? Ego apa super ego? Apa Mbak Arin? Egonya yang mendominasi, Pak. Egonya yang mendominasi. Iya. Ciri orang yang dikendalikan oleh ego itu biasanya dia fokus pada tujuan, memiliki perencanaan yang kuat, dan dia tidak akan berhenti kalau tujuannya belum tercapai. Makanya orang yang dikendalikan oleh ego itu sering disebut dengan orang yang egois. Nggak memikirkan orang lain, pokoknya tujuan dia tercapai. Itu kalau orang terlalu didominasi oleh ego, menjadi egois. Oke, itu ya. Gambarannya seperti itu. Baik, ada yang bertanya lagi? Silakan. Oke. Nah, kita balik lagi ke sini tadi, different mechanism. Salah satunya memunculkan yang namanya different mechanism tadi yang kita sebut dengan proyeksi. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke proyeksi itu apa gitu ya. Definisi proyeksi atau proyektif itu mengalami beberapa perkembangan ya, beberapa kali perubahan, penyempurnaan. Pertama di tahun 84 itu dalam tulisannya The Anxiety Neurosis itu Freud menjelaskan bahwa proyeksi itu terjadi ketika seseorang mengalami sebuah kecemasan neurosis. Kecemasan neurosis. Kecemasan neurosis itu biasanya terjadi pada orang-orang yang mengalami gangguan klinis. Jadi awalnya ini maksudnya. Awalnya Freud menjelaskan konsep proyeksi ini melalui penelitian dia pada orang-orang dengan gangguan klinis ya. Orang-orang gangguan klinis kayak orang skizofrenia gitu ya, misalnya. Orang bipolar ya. Itu biasanya cenderung di dalam dirinya ada kecemasan neurosis. Kecemasan neurosis itu apa teman-teman? Masih ingat? Ada kecemasan moral, ada kecemasan neurosis gitu ya. Kecemasan neurosis itu yang kecemasan yang bagaimana? Kecemasan neurosis, kecemasan yang seperti apa? Takut terhadap ancaman, Pak. Takut terhadap ancaman. Contoh. Contohnya apa, Mbak? Mungkin kayak gini, Pak. Yuk. Contoh seperti ini bisa nggak ya? Semisal orang itu mencintai seseorang, cuman karena dia takut untuk dihukum sosial, maksudnya dihukum sosial. Akhirnya dia bilang kalau semisal dia yang dulu yang mencintai aku gitu, atau mungkin sebaliknya kayak semisal seseorang A itu benci dengan seseorang B, tapi karena si A itu takut untuk dihakimi sosial, dia akhirnya mengutarakan sebaliknya, yaitu si B yang membenci dia, gitu. Oke. Ada lagi yang lain? Kecemasan neurosis.
Ya, kalau saya baca itu Pak, kecemasan neurosis itu ketakutan terhadap hukuman yang akan diterima dari orang atau figur penguasa, Pak. Oke. Dari figur penguasa ya. Iya. Kalau misalnya saya cemas, khawatir, cemas gitu ya. Nanti kalau misalnya keluar kumpul-kumpul itu bisa tertular kena virus corona, itu termasuk kecemasan apa? Kecemasan neurosis atau kecemasan yang realistis? Kecemasan Realistis, Pak. Realistis. Iya. Jadi kecemasan neurosis itu biasanya merupakan kecemasan yang disebabkan oleh objek yang sebenarnya bukan merupakan sumber kecemasan. Jadi objek yang dia cemaskan itu bukan merupakan sumber dari yang menyebabkan kecemasan. Contoh, orang tua itu kan sebenarnya figur yang bukan merupakan sumber kecemasan. Karena orang tua itu harusnya itu figur yang menyenangkan, yang melindungi, dan seterusnya. Tapi pada orang yang mengalami kecemasan neurosis itu ketika ketemu orang tuanya itu dia menjadi cemas. Takut nanti orang tuanya ngapa-ngapain ya kepada dia. Itu kecemasan neurosis. Cemas pada figur yang sebenarnya tidak perlu dicemaskan. Pada orang-orang seperti itu, biasanya dia akan melakukan proyeksi, tapi proyeksinya pada orang-orang gangguan psikologis yang parah itu biasanya cenderung melakukannya itu prosesnya seperti misalnya kayak halusinasi gitu, gitu. Jadi kalau di kartu TAT itu ada kartu ini ya. Kalau di kartu TAT itu ada kartu blank nanti, kartu kosong namanya ya. Nah, pada orang-orang dengan gangguan kecemasan neurosis yang biasanya mengarah ke halusinasi itu kalau dikasih kartu kosong itu dia bisa bercerita. Tadi di kartu kosong itu ada cerita yang panjang gitu. Kayak kalau Anda pernah berkunjung ke ini lapas kan ya, ke rumah sakit jiwa kan ya. Waktu semester berapa dulu? Jadi, Pak. Enggak jadi ya. Nah, Ya. itu pada orang-orang dengan gangguan skizofrenia, itu kan misalnya di tembok itu enggak ada apa-apa ya, itu dia bisa bercerita. Dan ceritanya bisa saja cerita-cerita yang menyeramkan misalnya. Itu di tembok itu ada sosok laki-laki itu ayah saya itu dia mau membunuh saya itu misalnya. Nah, saya kadang-kadang ada yang misalnya seperti itu kecemasan neurosis. Nah, apa yang diceritakan oleh klien tadi yang di tembok kita lihat tidak ada apa-apa itu sebenarnya adalah merupakan contoh dari yang namanya proyeksi ya. Dia memproyeksikan apa ketakutan-ketakutan yang ada pada dirinya ditujukan kepada objek yang ada di luar dirinya. Nah, meskipun objeknya itu kosong, nggak ada apa-apa, karena kecemasan yang dia alami itu sudah sangat tinggi, kecemasan neurosis tadi, maka dia tetap bisa bercerita. Seolah-olah tembok yang putih bersih itu di situ ada penampakan-penampakan yang membuat dia kemudian memproyeksikan apa yang ada dalam dirinya. Tapi kalau orang normal ya tidak bisa terjadi seperti itu. Nah, definisi Freud tentang proyeksi di tahun ini tentu kemudian mendapatkan kritik gitu ya. Mendapatkan kritik artinya kalau konsep proyeksi itu hanya terjadi pada orang dengan gangguan klinis berarti ini tidak bisa diterapkan pada orang-orang dengan gangguan non klinis gitu kan. Nah, kemudian Freud melakukan revisi pada tahun 96 itu melakukan revisi di bukunya Given Neuropsychosis itu Freud akhirnya menjelaskan bahwa proyeksi itu tidak hanya terjadi pada orang dengan gangguan klinis ya,
yang disebabkan oleh kecemasan neurosis tadi ya. Tetapi bisa juga terjadi karena proses driven mechanism yang tadi kita jelaskan tadi. Jadi ada orang memiliki keinginan tertentu, kemudian keinginannya mendapat tekanan karena nggak sesuai dengan nilai atau tekanan dari otoritas, akhirnya dia melakukan driven mechanism ya dalam bentuk proyeksi, Jadi keinginan-keinginannya itu tidak sempat terwujud gitu ya, karena ada tekanan dari lingkungan. Keinginan-keinginan yang tidak terwujud itu nanti bisa keluar melalui proses proyeksi namanya. Ketika ada stimulus tertentu yang memicu munculnya pengalaman itu, maka pengalaman itu akan muncul kembali. Ya, gitu ya. Ini, nah akhirnya ini ada contoh kasus proyeksi di sini ya, yang di modul juga ada. Ini kalau di contoh ini Freud memberikan contoh begini maksudnya. Jadi ketika seseorang melakukan sebuah proyeksi, proyeksinya itu tidak selalu sesuai dengan apa yang dia alami, tetapi bisa saja modelnya itu menggunakan reaksi formasi. Contohnya kalau di contoh ini, jelaskan di contoh ini dulu. Kalau di contoh ini ada seseorang yang suka dengan sesama jenis gitu ya, homoseksual kira-kira ya. Nah, dia suka dengan sesama jenis. Karena suka dengan sesama jenis itu tidak boleh, dilarang, tidak sesuai dengan nilai-nilai. Sehingga ketika dia mau mengatakan aku suka dia atau aku suka kamu, itu dia tidak berani karena itu bertentangan dengan nilai-nilai, ada pres di situ. Jadi keinginannya ingin menyatakan cinta pada sesama jenis, keinginannya, tetapi karena ada tekanan dari lingkungan pres, dari tekanan dari lingkungan nilai, maka dia tidak jadi mengatakan aku suka sama kamu. Dia akan melakukan reaksi formasi dengan mengatakan aku benci kamu, gitu ya. Jadi tidak aku suka kamu, tapi dibalik menjadi aku benci kamu. Karena mau mengatakan aku benci kamu itu juga tidak sesuai dengan nilai, karena tidak boleh mengatakan benci pada orang lain, maka dia membuat reaksi formasi lagi, dirubah lagi menjadi dia yang benci saya. Nah, dia benci saya, bukan aku benci kamu, tapi dia benci saya. Jadi bukan aku benci dia, tapi dia yang benci saya. Jadi ada namanya reaksi formasi. Artinya dalam contoh ini Freud ingin mengatakan bahwa model bentuk-bentuk proyeksi itu tidak selalu disampaikan sesuai dengan apa yang ada, tetapi seseorang bisa menyampaikannya itu dengan dibalik, ya, dibalik. Artinya ketika ada seorang kemudian mengatakan benci, itu bisa saja kalau diidentifikasi lebih dalam lagi, ternyata sebenarnya dia mencintai, bukan benci, tapi mencintai, gitu ya. Oleh karenanya ya tidak salah juga, ada pepatah yang mengatakan benci itu sebenarnya dekat dengan cinta gitu ya. Karena kadang-kadang di dalam kebencian tuh sebenarnya ada rasa cinta gitu ya. Cintanya tidak diterima akhirnya jadi benci itu loh, maksudnya gitu loh ya. Makanya benci dekat dengan cinta itu tadi. Awalnya cinta, tapi karena cintanya ditolak, lama-lama akhirnya jadi benci. Aku benci kamu gitu kan. Di awal-awal tuh selalu bilang aku suka kamu, aku sayang kamu. Di tengah perjalanan menjalin hubungan banyak problem-problem, akhirnya dari cinta menjadi benci kan. Aku benci kamu, hari ini kita putus. Padahal di dalam perkataan benci itu ada cinta, gitu loh maksudnya. Ya toh. Nah itu yang dimaksud Freud itu seperti itu. Jadi kata-kata dengan sangat marah mengatakan aku benci kamu, hari ini kita putus, itu sebenarnya adalah reaksi formasi yang di dalam kata itu sebenarnya terkandung proyeksi cinta gitu loh. Buktinya apa buktinya? Nah, besok-besok lagi ternyata pasangannya datang. Sorry, aku minta maaf.
Aku akan berusaha memperbaiki, diterima lagi kan. Nah, berarti ada cinta di situ. Di dalam kata benci tadi. Nah, itu maksudnya Freud di situ. Saya mencoba menjelaskan supaya lebih mudah ditangkap oleh kalian. Kalau topiknya percintaan kan mudah ditangkap biasanya. Nah, konsep reaksi formasi yang menurut Freud ini tadi itu sama dengan konsep kompensasi dalam teorinya Adler. Kalian tentu masih ingat ketika mempelajari teorinya Adler di psikologi kepribadian ya. Jadi teorinya Adler itu manusia itu ada dua jenis manusia itu. Yang pertama, manusia yang merasa superior, ada perasaan superior dalam dirinya, superiority feeling. Orang yang merasa dirinya superior, oh saya ini orang yang hebat, itu orang yang bagus, merasa dirinya hebat, meskipun tidak hebat tidak apa-apa, pokoknya merasa hebat. Yang kedua, ada orang yang merasa dirinya itu sangat kecil, sangat inferior, sangat rendah di hadapan orang lain. Namanya inferiority feeling, perasaan inferior. Nah, dalam teorinya Adler itu, ketika seseorang merasa inferior, maka dia akan memproyeksikan dirinya itu dalam bentuk yang berbeda. Bukan dalam bentuk inferior, tapi menjadi superior di bidang lain biasanya. Contoh yang paling gampang biasanya anak-anak di sekolah. Anak-anak di sekolah itu, mereka yang di akademik itu tidak bisa, biasanya kan sering dibully sama gurunya itu. Gurunya sering bilang, kamu itu pelajaran apa aja tidak bisa, nilai kamu selalu jelek, yang kamu banggakan apa. Akhirnya dia kalau di kelas itu merasa jadi siswa yang paling bodoh itu, karena sering dibully sama gurunya. Nah, biasanya anak-anak yang seperti itu, dia akan memproyeksikan dirinya, proyeksinya itu dalam bentuk kompensasi. Apa itu biasanya? Biasanya mereka memproyeksikan dengan menjadi anak yang jagoan di bidang non-akademik, nakal gitu ya. Jadi dia baik. Oke, mati ya tadi ya, mohon maaf. Sudah terhubung kembali, teman-teman? Sudah, Pak. Ya, kayaknya wifi-nya di kampus mati ini. Jadi saya coba pakai wifi saya sendiri. Sampai mana tadi ceritanya? Tiba-tiba terputus. Sampai mana tadi ceritanya? Inferiority feeling ya? Iya Pak, sampai inferiority. Ya. Anak-anak yang merasa inferior gitu ya, biasanya itu kemudian dia akan kompensasinya ya, proyeksinya itu ditunjukkan dengan dia menunjukkan kehebatannya di bidang lain. Biasanya anak-anak nakal di kampus itu cenderung disebabkan ada perasaan inferiority feeling di bidang pelajaran utamanya. Itu merupakan bentuk proyeksi yang sifatnya adalah kompensasi tadi. Jadi kalau misalnya nanti Anda bekerja menangani anak-anak remaja, ketika mendapati anak-anak remaja yang dalam tanda kutip perilakunya dikatakan perilaku yang nakal itu, maka Anda jangan membenci mereka, karena dibalik itu sebenarnya adalah sebuah proyeksi yang disebabkan karena adanya perasaan inferior di dalam diri si subjek tersebut. Sehingga kita perlu mencari tahu apa sih yang sebenarnya menyebabkan kemudian subjek itu merasa inferior, dan akhirnya proyeksinya adalah dalam bentuk kompensasi perilaku menunjukkan superioritasnya. Tapi biasanya cenderung negatif itu tadi superioritasnya ya. Nah, itu ya. Nah, terakhir Freud memperbaiki kembali definisi tentang ini ya, tentang proyeksi, diperbaiki kembali terakhir oleh Freud. Freud memperbaiki kembali definisi tentang proyeksi itu ya. Dalam bukunya The Totem and Taboo, ini buku yang menjelaskan tentang agama sebenarnya ya.
Freud mencoba menjelaskan agama melalui buku Totem and Tabu ini ya. Terlihat ya screen-nya ya. Totem and Tabu. Nah, di buku Totem and Tabu ini Freud mengatakan bahwa proyeksi itu tidak selalu merupakan defense mechanism. Jadi ada 3 ralat ya. Pertama tadi Freud mengatakan proyeksi itu terjadi pada orang dengan gangguan-gangguan neurosis psikologis. Yang kedua, proyeksi itu hanya terjadi ketika ada defense mechanism, keinginan yang tidak terpenuhi. Yang ketiga, Freud mengatakan proyeksi itu bisa terjadi pada siapa saja, termasuk orang normal. Karena proyeksi itu bisa saja merupakan harapan-harapan seseorang sebenarnya tentang peradaban, tentang budaya, gitu ya. Jadi proyeksi bisa terjadi pada siapa saja. Nah, di buku Totem and Tabu ini Freud menjelaskan tentang proses terbentuknya sebuah ritual keagamaan. Freud mengkaji salah satu agama gitu. Kebetulan yang dikaji Freud ini agama Kristen. Nah, akibat tulisan Freud di buku ini, Freud dikatakan sebagai salah satu tokoh yang ateis. Karena di dalam buku ini Freud mengatakan orang beragama itu adalah orang yang neurosis. Pernyataan yang sangat berani sekali ya. Freud mengatakan orang beragama itu adalah orang yang neurosis. Itu perkataannya Freud di dalam buku ini. Kira-kira Anda setuju nggak dengan pernyataan ini? Sebagai orang psikologi ya, bukan sebagai orang beragama loh. Setuju nggak dengan pernyataan itu? Orang beragama adalah orang yang neurosis. Kalau sebagai orang yang beragama tentu tidak setuju. Ya. Nah, Freud mencoba menjelaskan di sini pernyataan itu begini. Jadi ada sebuah cerita begini. Masih ingat ceritanya Raja Oedipus ya pada saat belajar psikologi kepribadian. Pada fase palik laten itu kan ceritanya kalau dalam perkembangan psikoseksual Freud, seorang anak itu kan akan mencintai ibunya gitu loh. Kalau laki-laki mencintai ibunya, kalau perempuan mencintai ayahnya, kira-kira gitu ya. Nah, Oedipus ini punya anak laki-laki. Anak laki-lakinya banyak, tapi saya lupa jumlahnya berapa. Nah, anak laki-lakinya Oedipus ini cemburu pada ayahnya karena merasa si ayah ini banyak menghabiskan waktu dengan ibunya. Mereka akhirnya bersekongkol, ini kayaknya ayah kita ini lebih banyak merebut waktu kita dari ibu kita gitu ya. Akhirnya anaknya ini sekongkol, rame-rame membunuh Raja Oedipus gitu loh, ceritanya begitu, ceritanya Freud. Nah, setelah Raja Oedipus meninggal, anaknya ini merasa menyesal, merasa sangat berdosa gitu loh. Wah, kita telah dosa besar karena kita telah membunuh ayah kita gitu, ceritanya begitu. Nah, karena ada perasaan itu, kemudian muncullah sebuah perilaku proyeksi. Proyeksinya adalah dalam bentuk kecemasan, ketakutan itu diproyeksikan. Meskipun ini dalam cerita ini kembali ke kecemasan lagi ya, yang menyebabkan kemudian munculnya proyeksi. Tapi di akhir kemudian Freud menyimpulkan bahwa itu bisa terjadi pada siapapun termasuk orang normal. Akhirnya mereka meyakini bahwa roh ayahnya yang dibunuh tadi itu akan masuk ke dalam pohon yang disakralkan namanya dan pada binatang yang disakralkan. Disebut totem and tabu itu tadi. Totem itu binatang yang disakralkan, tabu itu pohon yang disakralkan. Kalau tidak kebalik ya, saya agak lupa. Pokoknya binatang dan pohon. Nah, menurut Freud loh ya, bukan menurut saya. Menurut Freud, ketika orang-orang Kristiani itu menghias pohon Natal, itu adalah sebuah bentuk ketakutan tadi yang bersumber dari ceritanya Raja Oedipus tadi. Padahal kalau menurut agama kan pasti tidak sesuai gitu ya. Itu adalah bentuk dari perasaan bersalah itu sehingga diproyeksikan dengan menghormati itu tadi karena menganggap bahwa roh ayahnya tadi itu berada di
pohon yang disakralkan itu tadi. Nah, itu yang kemudian menjadi dasar bahwa proyeksi itu juga bisa menjadi dasar munculnya peradaban, agama, kebudayaan. Nah, dari situlah juga Freud mengatakan orang agama itu sebenarnya proyeksi dari sebuah kecemasan. Sehingga dikatakan sebagai orang beragama adalah neurosis. Misalnya gini ya, contoh seperti saya ini yang agamanya masih biasa-biasa saja. Saya kan takut masuk neraka. Takut masuk neraka, disiksa di neraka itu menurut cerita itu menakutkan gitu kan. Akhirnya saya sholat ya, gitu loh. Berarti sholat itu kan proyeksi dari kecemasan, ketakutan saya karena saya takut masuk neraka loh. Nah, takut masuk neraka, takut tidak masuk surga, akhirnya saya kemudian melakukan sebuah proyeksi. Proyeksinya adalah melakukan ibadah. Nah, maksudnya Freud orang beragama itu orang yang mengalami kecemasan neurosis itu yang seperti yang saya ceritakan tadi. Karena sholatnya, ibadahnya itu didasari adanya sebuah kecemasan nanti di masa depan akan masuk neraka sehingga dia berperilaku baik, beribadah dan seterusnya agar nanti tidak masuk neraka. Ini yang dimaksud sebuah proyeksi itu bisa terjadi pada siapapun termasuk orang normal karena proyeksi bisa menjadi dasar munculnya sebuah kebudayaan. Itu maksudnya begitu. Maksudnya dia baik tapi karena kalau berurusan dengan agama itu kan sensitif ya. Apalagi mengatakan orang beragama orang yang neurosis. Tapi kalau levelnya sudah level orang-orang yang memang beribadah karena Tuhan ya sudah nggak masuk dalam apa yang dikatakan oleh Freud ini tadi. Orang-orang yang beribadah bukan karena cemas masuk neraka, tapi memang karena beribadah ingin ketemu dengan Tuhan. Itu beda lagi ceritanya. Nah, singkatnya dari revisi konsep proyeksi menurut Freud yang terakhir ini kemudian dikembangkan oleh Leopold Belak namanya. Belak ini adalah seorang ahli psikologi kognitif yang juga pengagum psikoanalisa gitu ya. Dia kemudian mengembangkan konsep proyeksi yang menurut Freud itu tadi kan definisi terakhir kan proyeksi adalah proses mengeluarkan apapun yang ada dalam diri yang ditujukan pada objek di luar dirinya. Yang itu bisa terjadi pada siapapun termasuk pada orang normal kan begitu. Nah, dari situ kemudian Belak ini mencoba mengembangkan yang namanya tes-tes proyektif. Kalau tidak salah Belak ini utamanya lebih banyak fokus meneliti tes TAT ya, tes TAT. Dia akhirnya memunculkan dua istilah. Ya, dua istilah. Jadi maksudnya begini, ketika seseorang itu ditunjukkan pada suatu objek itu bisa berupa gambar, bisa berupa kata-kata, itu seseorang kan akan mempersepsikan gambar tersebut. Nah, atau mempersepsikan objek tersebut. Nah, karena objek dari tes proyektif itu dibuat tidak jelas, maka yang muncul akan berupa bukan persepsi, tapi berupa apersepsi. Apersepsi berarti persepsi yang sebenarnya tidak sesuai, gitu ya, tidak sesuai dengan apa yang diperlihatkan. Nah, ketika seseorang dihadapkan pada objek stimulus yang tidak jelas, yang ambigu, yang merupakan ciri tes proyektif, itu akan terjadi yang namanya dua hal. Menurut Belak ini akan terjadi yang namanya apersepsi psikologi dan ada namanya apersepsi distorsi. Apersepsi psikologi itu maksudnya sebuah persepsi terhadap objek yang sifatnya itu tidak sesuai dengan objek yang dipersepsikan tetapi masih dalam konteks kategori yang wajar, normal. Normal itu artinya ya kebanyakan orang memberikan persepsi yang seperti itu gitu ya. Nah, ada yang namanya apersepsi distorsi. Apersepsi distorsi itu ketika seseorang sudah memberikan persepsi yang persepsi itu sangat berbeda dengan persepsi yang kebanyakan diberikan oleh orang lain. Berbeda dengan umumnya diberikan
oleh orang lain. Itu namanya apersepsi distorsi. Nah, orang-orang dengan gangguan psikologis itu ketika diberikan stimulus, dia akan mempersepsikan, memberikan proyeksi, ya, memberikan proyeksi yang sifatnya sudah distorsi, yang benar-benar berbeda dari stimulus yang ada dan berbeda dengan jawaban yang pada umumnya diberikan oleh orang lain. Itu maksudnya. Jadi tadi kan disimpulkan bahwa ketika seorang mengeluarkan apapun yang ada dalam dirinya, ditunjukkan pada objek di luar dirinya, itu namanya proyeksi. Tapi tidak semua proyeksi itu menunjukkan adanya gangguan psikologis, ya. Proyeksi yang masih wajar, yang terjadi pada kebanyakan orang pada umumnya, disebut apersepsi psikologi, itu tidak menunjukkan adanya gangguan. Tapi kalau persepsinya itu sudah terdistorsi atau spesifik terkait dengan pengalaman individual seorang, itu biasanya sudah menggambarkan gangguan psikologis. Saya kasih contoh biar lebih mudah untuk memahami. Misalnya saya kasih contoh, misalnya gambarnya ini, gambar Tesro misalnya. Oke, gambarnya kelihatan ya? Belum, Pak. Belum kelihatan. Oh, sorry. Belum. Sudah terlihat? Sudah. Sudah, Pak. Oke, ini gambar Tesro, kartu 1 ini. Oke, bisa Anda ceritakan apa yang Anda lihat dari gambar ini? Bebas. Jawab apa aja. Kupu-kupu, Pak. Kupu-kupu. Oke. Kelelawar. Kelelawar, oke. Yang kupu-kupu yang mana? Semuanya atau bagian mana yang kupu-kupu? Semua? Enggak, yang bagian apa namanya? Semua, tapi yang sisi kanan sama kiri di luarnya enggak pakai. Yang ini ya. Yang ini kupu-kupu. Atau yang mana? Semua digambar itu, Pak, tapi yang di sisi luarnya ini, Pak, yang bagian sedikit itu loh, Pak. Oh, yang tidak, semuanya ini kupu-kupu gitu ya. Enggak semuanya kupu-kupu. Yang ini yang di mana ya? Mungkin yang moncongnya itu, Pak. Nah, iya itu. Oh, enggak semuanya kupu-kupu. Enggak. Enggak ya. Hanya yang ini aja. Atau yang ini. Atau yang ini. Atau yang ini. Yang mana yang kupu-kupu? Yang luar ini. Kalau yang kelelawar yang mana? Yang kelelawar? Yang jawab kelelawar tadi? Yang kelelawar yang mana? Semua. Semuanya ya. Semuanya ini kelelawar. Oke. Ya. Oke. Ada lagi yang lain? Kepala serigala, Pak. Kepala serigala. Yo. Yang mana? Iya. Sininya kepala serigala. Semuanya. Enggak, semuanya. 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 Iya. Semuanya kepala serigala. Oke. Ada yang jawab kepala serigala ya. Semuanya. Semuanya ini kepala serigala. Oke. Ada lagi yang lain? Saya boleh nambah lagi, tak, Pak? Boleh. Itu ada kayak raksasanya itu, Pak. Raksasa. Yang di tengah Yang aja, iya. Ini raksasa. Ya. Oke. Ya. Ini raksasa ini. Oke, ada lagi yang lain? Untuk babi, Pak. Apa? Babi. Babi, yang mana itu? Yang di kanan kirinya itu, Pak. Yang ini? Iya. Semua ini? Iya. Oke, macam-macam jawabannya. Oke. Ya. Jadi ketika ditunjukkan sebuah objek gambar seperti ini, maka akan muncul yang namanya apersepsi tadi ya. Nah, ketika jawaban itu masih sesuai dengan pada umumnya yang diberikan oleh orang lain,
maka itu disebut dengan apersepsi psikologi, atau bisa dikatakan ya itu normal terjadi. Tapi kalau jawaban itu sudah di luar dari kebiasaan orang memberikan jawaban, maka itu bisa diperdalam lagi untuk menggali pengalaman-pengalaman subjektif yang barangkali akan mengarah pada sebuah gangguan psikologis. Nah, di kartu ini, baik itu kalau penelitian di Barat, di Amerika, itu biasanya secara umum orang akan menjawab ini sebagai sesuatu yang ada bagian tengah dan samping, memiliki bagian tengah dan sayap di samping kanan kiri. Biasanya adalah jawaban-jawaban tentang kelelawar, kupu-kupu, pokoknya yang jenisnya seperti itu, burung gitu ya. Kalau di Indonesia ada tambahan lagi, jawaban aktivitas orang yang sedang menari, 2 orang yang sedang menari misalnya gitu ya. Ini ada 2 orang, kanan kiri ini dianggap 2 orang yang sedang menari. Nah, di luar jawaban-jawaban tadi, itu berarti jawaban-jawaban yang sifatnya tidak umum. Sifatnya tidak umum diberikan. Maka itu ketika diperdalam bisa saja berkaitan dengan yang namanya proyeksi yang mengarah ke apersepsi distorsi. Sebuah persepsi yang tidak sesuai, yang mungkin berkaitan dengan pengalaman subjektif atau apersepsi distorsi. Tapi ketika kemudian sesuatu yang di luar pada umumnya itu masih relevan dengan bercak yang ada, itu biasanya tidak mengarah kepada gangguan yang parah, psikologis yang parah. Tapi kalau misalnya ada orang yang jawab gini, itu di situ ada orang yang sangat menyeramkan, kayaknya matanya melotot itu, pengen memakan manusia, pengen makan orang. Terus ditanya, bagian yang mana itu yang Anda maksudkan? Terus dia menunjuk di sini, di tengah sini. Nah, yang saya kasih warna kuning. Nah, ini di situ itu orangnya menakutkan itu. Ya. Kita cari-cari kan enggak nemu ya di situ. Apa ini, enggak ada apa-apa di situ gitu kan ya. Nah, ketika jawaban-jawaban itu sudah menggunakan bercak-bercak yang kecil begitu, biasanya itu sudah mengarah pada sebuah apersepsi distorsi yang sangat parah, yang menunjukkan pada sebuah gangguan psikologis. Tes RO ini nanti memang spesialis untuk gangguan-gangguan klinis ya, tes RO, tes TAT. Gitu. Tadi di awal saya katakan tes proyektif memang lebih banyak untuk gangguan-gangguan klinis, meskipun dan konseling psikoterapi, meskipun di industri beberapa dipakai kayak tes grafis, tes wartek itu dipakai. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Dari jawaban teman-teman yang memberikan gambaran, ada yang bilang kupu-kupu, ada yang bilang serigala, ada yang bilang seperti ada dan lain sebagainya. Saya mohon maaf saya nggak ingat. Nah, itu apakah ada intervensinya tersendiri? Maksudnya ada artiannya. Semisal kalau di tes HTP yang gambar rumah, orang dan pohon. Nah, itu kan rumah itu menggambarkan, mohon maaf jika kalau salah ya Pak ya. Yang saya tahu dari senior, itu rumah itu menggambarkan ibu, orang itu menggambarkan diri pribadi, sedangkan pohon itu menggambarkan ayah. Nah, apakah di tes RO ini, apakah ada intervensi sendiri apabila individu itu menyebutkan bahwa ya hampir-hampir mirip gitu, bercikan tinta yang disebutkan, begitu Pak? Ya. Jadi nanti ada interpretasinya sendiri Mas ya. Jadi di tes RO ini termasuk tes yang sangat rumit ya untuk interpretasinya. Nanti di S1 itu akan diajarkan pada tahap scoringnya dulu ya, karena scoringnya itu sangat banyak sekali. Jadi tes RO ini nanti ada secara kuantitatif dan secara kualitatif ya. Jadi nanti akan diajarkan scoringnya, setiap jawaban ada scoringnya. Jadi setiap jawaban yang diberikan oleh teman Anda tadi, itu nanti ada scoringnya, ada label skornya. Nah, dari scoring yang diberikan, itu kemudian nanti akan diinterpretasi. Ya. Tentu tidak bisa memutuskan hanya dari satu gambar. Ya.
Karena ada 10 gambar di TESRO itu, setelah di scoring semua, baru nanti bisa diketahui apakah yang bersangkutan mengalami gangguan psikologis atau tidak. Itu secara kuantitatif ya. Nah, secara kualitatif tadi saya katakan ada jawaban yang populer yang umum diberikan oleh orang lain, oleh kebanyakan orang, dan ada jawaban yang tidak populer yang tidak biasa diberikan oleh orang lain. Nah, ketika ada individu yang memberikan persepsi, apersepsi yang sangat berbeda dengan kebanyakan orang memberikan apersepsi tadi, dan menggunakan bagian bercak yang tidak masuk akal, ya, maka itu sudah ada indikasi menunjukkan secara kualitatif ya, menunjukkan bahwa yang bersangkutan mengalami gangguan psikologis. Misalnya tadi, itu seperti ada orang yang sangat menyeramkan, matanya melotot kayaknya pengen makan manusia, pengen makan orang. Terus ditanya bagian mana, dia nunjuk bagian kecil di sini, padahal ini kan ada objek yang lebih besar. Nah, tapi dia memilih melihat bagian kecil. Itu tanda-tanda orang mengalami gangguan psikologis. Untuk cara membedakannya begitu. Orang normal pada umumnya menggunakan bagian ini semuanya, atau bagian yang besar ini, atau bagian yang ini, atau bagian yang ini. Kalau sudah jawab pakai bagian yang kecil-kecil, itu menunjukkan orang tersebut sudah mengalami gangguan psikologis secara kualitatif ya. Nah, gangguannya apa nanti bisa diperdalam melalui interview dan seterusnya. Oleh karenanya, saya kasih contoh yang gampang ya ketika proyeksi dari ketidaknormalan seseorang. Kalau Anda bercermin, pagi mau berangkat ke kampus bercermin, kemudian Anda pokoknya bercermin, pakai sisir sebentar selesai, langsung pergi, itu berarti Anda normal. Karena apa? Ketika Anda berada di cermin itu Anda fokus pada seluruh wajah Anda. Fokus pada seluruh wajah Anda. Nah, orang-orang dengan gangguan dismorfik tubuh itu biasanya fokus pada titik tertentu. Contoh, berada di depan cermin, terus dia hanya fokus pada hidungnya saja. Yang lain tidak jadi fokus. Hidungnya ini dibenerin sampai bermenit-menit supaya kelihatan mancung misalnya. Itu ciri orang yang sudah mengalami gangguan psikologis. Karena dari wajah yang lebar itu dia fokus pada satu titik tertentu yang menjadi fokus dari perhatian dia. Misalnya wajah yang lebar itu dia fokus pada ada jerawat kecil di pipinya. Jerawat itu dibenerkan sampai bermenit-menit lamanya sehingga dia sampai terlambat misalnya menghadiri perkuliahan. Itu berarti sudah ada masalah di situ. Ada gangguan psikologis di situ. Karena dia sangat terganggu dengan bagian kecil yang ada di wajah dia tadi. Contohnya. Gampangnya gitu, Mas. Ya, Pak. Saya mau punya 2 pertanyaan lagi nih, Pak. Yang pertama, ya mungkin kembali pertanyaan sebelumnya ya Pak ya, bahwa penilaian atau intervensi sendiri itu yang kuantitatif ada skornya. Nah, skornya itu sampai angka berapa ya Pak? Oh, skornya nanti sangat bervariasi dan nanti akan dibahas tuntas 1 semester di pelajaran TESRO ya. Jadi sangat gitu banyak sekali skornya. Tidak hanya berbicara angka sekian sampai sekian ya. Setiap jawaban nanti ada model scoringnya dan akan sangat banyak sekali scoringnya nanti. Nanti akan dijelaskan. Ya Pak. Yang pertanyaan kedua Pak, ya. Mengenai yang cermin ya Pak ya. Ya. Mungkin persepsinya saya Pak ya, yang katanya Bapak itu kan cermin itu luas mengenai apa ya? Gambaran di cermin itu mengenai dirinya individu. Nah, ketika diri individu ini hanya fokus pada satu titik, seperti mungkin yang Bapak jelaskan seperti jerawat atau hidung, hidungnya ingin dimancungkan. Nah, persepsinya saya itu dia mungkin ingin perbaikan lebih yang sempurna gitu, Pak. Ya betul. Nah, makanya ketika ingin perbaikan kan berarti dia tidak puas loh dengan yang dia miliki. Oh gitu, Pak. Kalau nggak puas dengan yang dia miliki berarti kan ada masalah. Berarti diri individu itu mengalami kayak gangguan kecemasan, gangguan psikologis atau gimana ya Pak? Tadi yang saya sebut gangguan dismorfik tubuh, tidak puas dengan bagian tubuh tertentu. Dan ada itu gangguan namanya dismorfik tubuh dalam psikologi abnormal ya. Baik, Pak. Gangguan tidak puas pada bagian tubuh tertentu ya.
Itu cirinya. Misal Anda lihat orang berpenampilan. Orang penampilan kalau perempuan itu ada hitung-hitungannya, Mas. Berapa pernak-pernik yang dipakai. Kalau kurang dari 8 berarti masih wajar ya. Kalau lebih dari 8 berarti sudah ada gangguan dengan penampilan. Jadi semakin banyak pernak-perniknya itu bukan berarti semakin sehat ya. Tapi semakin menunjukkan dia tidak yakin dengan penampilan dirinya. Nanti lebih banyak inilah. Kita lebih banyak belajar lagi ya tentang itu. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, itu ya terkait dengan bagaimana kita menginterpretasikan tes ini. Sorry, menjelaskan mengenai tadi ya, contoh ya, memberikan contoh. Oke. Sedikit lagi saya balik ke sini. Pak, maaf, Ya, boleh silakan. bertanya? Boleh. Boleh dijelasin lagi yang tentang aperseptif psikologi sama distortion, Pak. Soalnya tadi kecepatan. Yang pengertiannya. Kalau yang apersepsi psikologi, jadi begini, gini. Tadi kan namanya, ini saya lupa ya, sambil saya jelaskan sambil ini ya, bisa diisi NPI dan nama ya di chatroom ya, untuk memudahkan saya ngabsen NPI dan nama. Oke. Begini. Jadi tadi kita bahas tadi di awal bahwa tes proyektif itu kan bentuknya tesnya memang sengaja dibuat, tesnya itu adalah tes yang sifatnya ambigu ya, yang tidak jelas ya. Di ini saya tunjukkan. Tes proyektif itu tesnya dibuat yang sifatnya ambigu, unstruktur dan ambigu, tidak jelas ya. Jadi soalnya itu tidak jelas. Karena soalnya tidak jelas, maka akan ketika tes ini diberikan kepada orang lain, pada testi, ya, karena unstruktur, tidak struktur, dan ambigu, akan menghasilkan yang namanya apersepsi, yaitu respon yang sebenarnya kurang sesuai dengan stimulus yang diberikan, apersepsi. Nah, apersepsi itu bisa terjadi pada setiap orang yang akan menggambarkan tentang tadi ya, proyeksi seseorang. Nah, apersepsi tadi dibagi dua. Yang pertama apersepsi psikologi, yaitu apersepsi yang biasa terjadi pada kebanyakan orang. Atau kalau dalam tes proyeksi nanti ada namanya respon populer. Nah, yang terjadi pada kebanyakan orang. Apersepsi yang terjadi pada kebanyakan orang itu bisa dikatakan sebagai sebuah apersepsi yang wajar ya, yang wajar, yang normal, yang bisa terjadi pada siapapun, termasuk orang normal. Yang kedua ada namanya apersepsi distorsi, yaitu sebuah apersepsi yang benar-benar sudah sangat berbeda dengan persepsi yang diberikan oleh orang pada umumnya, sehingga biasanya persepsi yang sifatnya distorsi itu sudah mengarah kepada gangguan psikologis gitu ya. Jadi seperti itu ya Mbak ya. Contohnya tadi kalau jawaban yang diberikan jawaban yang masih sifatnya umum tadi ya, ketika memberikan respon tes RO tadi misalnya, itu adalah apersepsi psikologi. Tapi kalau sudah memberikan jawaban yang berbeda dengan kebanyakan diberikan oleh orang lain, itu sudah mengarah kepada apersepsi distorsi yang biasanya sudah sangat terkait dengan gangguan psikologis ya, gitu ya. Oke. Nah, terakhir ini saya masuk ke klasifikasi tes proyeksi ya. Jadi tes proyeksi itu bentuknya ada beberapa macam ya. Ada namanya tes proyeksi itu menggunakan teknik konstitutif ya. Menyusun ya. Menyusun ini biasanya gini.
orang dikasih, misalnya Anda punya beberapa gambar gitu, kemudian Anda minta orang itu untuk menyusun gambar ya, menyusun gambar sesuai keinginannya, kemudian setelah itu orang tersebut diminta untuk menceritakan isi gambar. Nah, ketika seorang menyusun gambar menjadi sebuah cerita, kemudian menceritakan isi gambarnya, itu akan memberikan gambaran pada kita tentang proyeksi seseorang, kepribadian seseorang. Jadi itu bisa membuat seseorang memproyeksikan apa yang ada dalam dirinya. Yang kedua, teknik konstruktif. Teknik konstruktif ini membuat suatu karya, kayak misalnya tes grafis. Tes grafis ini termasuk yang teknik ini ya, konstruktif ya. Jadi Anda diminta membuat gambar. Nah, gambar yang Anda buat itu bisa bisa menjelaskan tentang kepribadian Anda. Karena gambar yang Anda buat itu adalah merupakan proyeksi dari kepribadian Anda. Itu konstruktif. Nah, kemudian ada menggunakan teknik interpretatif dan teknik refraktif ya. Misalnya ini kalau dua ini misalnya di tes TAT, tes CAT, tes RO itu ya. Jadi subjek dikasih gambar lalu diminta menceritakan. Nah, cerita yang diberikan oleh subjek tadi itu bisa menggambarkan kepribadiannya. Karena cerita itu tadi merupakan proyeksi subjek tentang dirinya. Nah, yang berikutnya ada teknik katarsis. Katarsis ini biasanya lebih banyak di setting psikoterapi ya, konseling psikoterapi. Di mana seseorang menceritakan apa yang dia alami, ya ditujukan kepada subjek pada psikoterapis biasanya gitu ya, terkait tentang dirinya. Itu namanya teknik katarsis. Jadi ada beberapa teknik dalam proyeksi. Yang teknik-teknik ini bisa Anda gunakan di luar tes tadi ya, situasi testing. Anda bisa menggunakan teknik-teknik itu untuk mengungkap proyeksi seseorang gitu ya. Nah, yang terakhir ini contoh tes proyektif ya, tes RO, tes TAT, tes grafis, tes Bender, tes SSCT. SSCT ini tes melengkapi kata ya, jadi ada melengkapi kalimat. Jadi ada kalimat misalnya gini, ayah saya adalah titik-titik. Nah, itu diminta meneruskan. Ketika seorang meneruskan itu kan dipengaruhi oleh pengalaman masing-masing. Ibu saya titik-titik, disuruh meneruskan. Kalau yang dua ini saya masih mencari ya alasan kenapa dua alat tes ini dimasukkan dalam kategori proyektif. Padahal biasanya kita mengenal ini sebagai tes non proyektif ya. Kalau yang 5 ini sudah pasti ini. Sudah pasti ya. Nah, Pak mau tanya. Ya, silakan. Ya, yang tes Bender ini yang kayak gimana, Pak? Dan untuk apa biasanya selain tes Bender? Bentuknya seperti apa? Mungkin nanti Anda nggak diajarkan ya. Coba saya tunjukkan ya. Tes Bender ini satu bisa digunakan untuk melihat intelijensi seseorang, yang kedua juga bisa digunakan untuk melihat kepribadian. Nah, saya coba carikan contohnya. Saya ada contohnya, mudah-mudahan tidak lupa tempatnya di mana. Nah, ini ada ini. Tes Bender. Sorry. Nah, ini contohnya ini gambarnya, Mbak. Sorry. Coba saya tampilkan. Nah, ini sudah kelihatan gambarnya? Sudah, Pak. Nah, ini contohnya ini gambarnya. Ini tes Bender. Tes Bender tes yang sangat murah, bisa dimasukkan saku. Karena kartunya hanya ini kartunya ini. Jadi modelnya kayak gini. Tugasnya si testi itu diminta untuk mencontoh gambar. Jadi gambar ini tapi ini untuk anak usia maksimal 9 tahun ya. Maksimal 9 tahun. Jadi gambar ini ditaruh depan anak, lalu anak diminta untuk mencontoh gambar ini, membuat gambar yang sama
dengan yang kita perlihatkan. Dan misalnya ini kan Anda melihat gambar ini, terus saya minta coba buatlah gambar seperti ini. Tapi contohnya nggak kita ambil, tetap kita tunjukkan pada dia. Dia bebas, ini boleh membolak-balik contohnya boleh. Ini gambar berikutnya, ini gambar berikutnya. Ada 9 kalau enggak salah. Cuman gini aja Mbak gambarnya. Jadi cara penyajiannya ini diberikan pada subjek, terus subjek disuruh menggambar kembali. Tapi gambarnya di dalam satu kertas. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kalau enggak salah. Oh, ya ada 9. Ada 9 gambar di mana subjek akan diminta untuk menggambar ulang gambar ini ke dalam satu kertas. Jadi kita tunjukkan kartu 1, kita minta dia untuk menyalin sampai 9 kartu digambar di satu kertas yang sama. Nanti bisa diinterpretasi kepribadiannya, emosinya, kemudian intelijensinya. Kayak gitu Mbak contohnya. Terima kasih Pak. Ya. Tapi kayaknya nggak termasuk yang diajarkan ini. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Oke. Baik. Itu ya. Yang ini udah ngisi di chatroom semua atau belum? Kayaknya ada yang belum. Oke. Untuk materi kita pada pagi hari ini ya. Kemudian pada pertemuan minggu depan itu kita akan ini ya membahas tentang bagaimana cara menyajikan ya. Menyajikan tes menyajikan tes grafis ya, tes Baum, tes gambar orang, terus tes HTP ya. Dan sedikit kita akan membahas tentang teori yang mendasari ketiga tes tersebut. Ya, minggu depan kuliahnya kita melalui apa, teman-teman? Saya tawarkan pada mahasiswa. Pakai Zoom lagi. Lebih enak Zoom, Pak. Zoom aja Pak. Tergantung sinyal. Kita pakai Zoom lagi ya. Bebas, Pak. Ya. Saya sendiri sih lebih suka pakai Zoom. Cuman khawatirnya untuk mahasiswa yang keberatan menurut maksudku. Kalau enggak keberatan ya senang. Kita pakai Zoom lagi biar bisa langsung menerima penjelasan. Oke. Baik, masih ada pertanyaan atau cukup untuk pagi hari ini? Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan untuk pertemuan pagi hari ini. Sampai ketemu pada kesempatan berikutnya. Siap. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Dadah. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Yo.